Oh, sudah. Filenya kok diunggah di sana ya, kok nggak dikirim ke email? Sudah, Pak. Di Sudah, file. Ah? Oh, Oh, di email dikirim saya. di... Oh ya, saya ceknya emailnya. Oh, Enggak, iya. soalnya saya terima informasimu soalnya kamu unggah di files, tidak di email. Aduh. Itu yang itu, Pak. Yang video pertemuan pertama maksudnya. Oh, yang pertemuan pertama. Oh iya deh, saya salah bacanya. Oke. Kok masuknya ke sini? Webmail. Next. Oh. Ya, silahkan dipersiapkan diri. Terima kasih, Pak Dan. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita mulai dengan doa. Doa sesuai dengan agama masing-masing dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dengan saya Jessica Elizabeth dengan NIM 121915 dan Isabel Mariana dengan NIM 121932 akan mempresentasikan judul pengendalian internal. Next. Sesuai dengan judulnya, sekilas kita akan menganggap bahwa pengendalian internal adalah tentang suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan sesuatu dari dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Kemudian pengertiannya secara umum adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Next. Sesuai dengan pengertiannya, maka tujuan dari pengendalian internal antara lain adalah berikut. Yang pertama, menjaga aktiva perusahaan, yang dimana aktiva atau harta perusahaan dapat dicuri atau terjadi penyelewengan sehingga dibutuhkannya sistem pengendalian internal untuk menjaga aktiva tersebut. Kedua, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, karena ketelitian dan keakuratan sangat diperlukan untuk membantu manajemen. Ketiga, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. Sistem pengendalian internal ada dikarenakan untuk mencegah terjadinya pemborosan dan memilah-milah kegiatan bisnis yang tidak diperlukan. Dan keempat, mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak-pihak manajemen. Pengendalian sangat membantu dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan dalam hal melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah dilakukan. Dalam melakukan kegiatan pengendalian, auditor menganalisis pengendalian internal ke dalam beberapa komponen untuk memudahkan dalam memahami sistem pengendalian internal dari entitas yang bersangkutan, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, kelima pemantauan. Next. Baik, untuk komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari seluruh komponen pengendalian internal lainnya. Lemahnya lingkungan pengendalian memungkinkan terjadinya kecurangan. Terdapat 5 prinsip terkait lingkungan pengendalian. Yang pertama yaitu komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etik. Integritas dan nilai etik merupakan elemen penting dalam lingkungan pengendalian. Perusahaan dapat menegakkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi dengan menunjukkan komitmen terhadap integritas tersebut dan nilai-nilai etika. Misalnya, manajemen puncak harus memperjelas bahwa laporan jujur lebih penting dibandingkan laporan yang sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Atau misalnya dengan cara perusahaan mengatasi isu seperti misalnya isu kerusakan lingkungan. Apakah manajemen menyangkal dan menyembunyikan atau
malah aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut akan menunjukkan integritas dan nilai etik perusahaan. Manajemen juga sebaiknya menghilangkan insentif yang berlebihan yang dapat mendorong terjadinya kecurangan. Yang kedua yaitu Dewan Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Yang ketiga, manajemen mengembangkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian operasi. Entitas yang tidak terorganisir dapat menimbulkan peluang lebih banyak untuk terjadinya fraud dan error yang mempengaruhi finansial dan kualitas pelaporan keuangan. Yang keempat yaitu komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompetensi sejalan dengan tujuan. Hal ini terkait dengan kebijakan prosedur sumber daya manusia atau human resources mengenai perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi. Yang kelima yaitu organisasi memastikan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan. Jadi setiap individu dalam organisasi memiliki peran dalam mengimplementasikan pengendalian internal. Organisasi harus menjunjung tinggi akuntabilitas, menetapkan pengukuran kinerja dan insentif, serta penghargaan, dan selalu mengevaluasinya. Kemudian mempertimbangkan adanya tekanan yang berlebihan, serta memberi penghargaan dan mengenakan hukuman untuk menertibkan bawahan. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko. Risiko merupakan kemungkinan kejadian atau peristiwa yang akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 4 prinsip terkait dengan penilaian risiko. Yang pertama yaitu specifies relevant objective atau menetapkan tujuan. Jadi organisasi menetapkan tujuan yang relevan agar risiko atas pencapaian tujuan dapat teridentifikasi. Misalnya untuk tujuan kepatuhan, perusahaan memastikan bahwa mereka telah mematuhi ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, serta mempertimbangkan toleransi terhadap risiko. Yang kedua ada identify and analyze risk. Artinya perusahaan mengidentifikasi risiko baik dari faktor internal seperti perubahan tanggung jawab manajemen atau perubahan teknologi informasi, dan faktor eksternal seperti resesi ekonomi atau peningkatan persaingan usaha. Tindakan identifikasi melibatkan peran level manajemen yang sesuai dan harus dianalisis untuk memperkirakan potensi risiko yang signifikan dan menetapkan bagaimana risiko tersebut akan direspon. Yang ketiga adalah assess fraud risk. Jadi perusahaan mempertimbangkan fraud risk. Fraud risk merupakan risiko terkait dengan penyalahgunaan aset dan kecurangan pelaporan keuangan. Perusahaan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan, menilai dorongan dan tekanan yang menyebabkan terjadinya kecurangan, serta menilai perilaku dan rasionalitas terjadinya fraud atau biasa dikenal dengan fraud triangle. Yang keempat yaitu identify and analyze significant change. Jadi perusahaan perlu mengidentifikasi dan menilai perubahan pada faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengendalian internal secara signifikan. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan menetapkan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen terkait pengendalian terlaksana. Terdapat 3 prinsip terkait aktivitas pengendalian. Yang pertama, memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian. Coso membedakan tipe pengendalian menjadi 2, yaitu preventive controls dan detective controls. Preventive controls merupakan tindakan yang membantu memastikan bahwa kesalahan tidak terjadi pada pencatatan akuntansi. Sedangkan detective controls dilakukan setelah terjadi pencatatan akuntansi. Aktivitas pengendalian juga terkait dengan segregation of duties atau segregation of jobs, yaitu pemberian tanggung jawab kepada orang yang berbeda. Misalnya orang yang mengotorisasi transaksi dan yang mencatat transaksi adalah orang yang berbeda. Kemudian prinsip yang kedua yaitu memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi. Terdapat 2 tipe pengendalian terhadap teknologi. Yang pertama yaitu general controls, meliputi akses dan keamanan, pengembangan sistem, backup, dan pemulihan setelah bencana. Kemudian yaitu yang kedua yaitu application controls, yaitu
Kontrol yang dirancang untuk mengendalikan proses data dan membantu memastikan kelengkapan dan akurasi proses transaksi. Yang ketiga yaitu menyebarkan kebijakan dan prosedur. Organisasi menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjalankan perintah dan arahan direksi. Penerapan kebijakan terus dilakukan secara konsisten oleh orang yang kompeten. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Perusahaan menggunakan informasi yang relevan. Jadi organisasi itu perlu mengidentifikasikan dan memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian internal. Organisasi dapat memperoleh data dari sumber internal seperti sistem akuntansi ataupun eksternal seperti laporan riset industri. Yang kedua, perusahaan melakukan komunikasi secara internal. Organisasi menyelenggarakan komunikasi mengenai pengendalian internal kepada personel yang bertanggung jawab dengan menyediakan jalur komunikasi dan metode komunikasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, perusahaan juga melakukan komunikasi eksternal. Organisasi memerlukan mekanisme berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti konsumen, pemegang saham maupun partner bisnis. Kemudian komponen yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan merupakan proses menyediakan feedback atas efektivitas dari kelima komponen pengendalian internal. Terdapat dua prinsip terkait pemantauan. Yang pertama, lakukan ongoing dan atau spirit evaluation. Ongoing evaluation atau evaluasi berkelanjutan merupakan prosedur yang dibuat untuk aktivitas berulang dalam suatu entitas. Sedangkan separate evaluation merupakan evaluasi yang secara periodik dilakukan oleh internal auditor atau konsultan eksternal yang bertujuan memberikan umpan balik yang objektif. Kemudian ada prinsip yang kedua, mengevaluasi dan mengomunikasikan kekurangan. Mengevaluasi dan mengomunikasikan kekurangan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab agar pihak tersebut dapat melakukan tindakan perbaikan. Kemudian manajemen memonitor apakah kelemahan-kelemahan tersebut sudah diperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian internal untuk dipahami dan dilakukannya evaluasi jika diperlukan, auditor biasanya menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama ICQ atau Internal Control Questionnaire. Kuesioner disusun untuk dapat diterapkan dalam berbagai macam organisasi. Lebih spesifiknya dibuat untuk tiap-tiap siklus kegiatan organisasi atau perusahaan yang diperiksa. Contohnya siklus pendapatan, siklus pembelian, siklus penggajian, dan beberapa siklus lainnya. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menunjukkan apakah pengendalian internal tersebut baik atau lemah, dan auditor harus melakukan compliance test untuk membuktikan keefektivitas pengendalian internal sebuah perusahaan. Kedua, bagan arus atau flowchart. Flowchart menunjukkan arus dokumen dalam sistem di suatu unit usaha. Melalui flowchart, auditor dapat melihat lebih cepat kelemahan dan keunggulan dari suatu sistem dan prosedur. Dan ketiga, naratif. Informasi pengendalian internal dikumpulkan dengan cara membuat memo atau uraian tertulis. Uraian ini berisi tentang identitas karyawan, fungsi jabatan, dan catatan terperinci tentang cara pelaksanaan fungsi tersebut. Next. Kemudian untuk keterbatasan pengendalian internal juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat terjadi jika pertama kesalahan manusiawi, yaitu dalam mempertimbangkan dan kurangnya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lainnya. Kemudian ada gangguan dikarenakan adanya kelalaian, kurang perhatian, dan kelelahan. Kemudian ada kolusi, sangat berdampak negatif pada pengendalian internal. Kemudian ada pengabaian oleh manajemen
dikarenakan adanya kesalahan dalam menggunakan kekuasaan. Kemudian ada biaya pengendalian internal yang dapat dikatakan dengan biaya lawan manfaat. Biaya untuk pengendalian internal seharusnya tidak melebihi manfaat dari sistem tersebut, sehingga manajemen harus memperkirakannya dengan baik. Next. Baik, untuk studi kasusnya mengambil dari toko mebel Ukesari. Ini merupakan struktur organisasinya. Kemudian ini merupakan pembagian tugas dan wewenang. Berdasarkan wewenang dan tugasnya, maka dalam sistem pengendalian internal penerimaan kas dari penjualan, terdapat fungsi-fungsi yaitu fungsi penjualan dan kas, yaitu dilakukan oleh pemilik atau bagian pengiriman. Kemudian ada pramuniaga yang bertugas melayani dan menyiapkan barang yang dibeli konsumen. Fungsi pengiriman dilakukan oleh bagian pengiriman, sedangkan fungsi akuntansinya dilakukan oleh pemilik. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas untuk pembelian terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, dan fungsi kas. Fungsi gudang dirangkap oleh pramuniaga, fungsi pembelian dilakukan oleh pemilik, yang ketiga fungsi kas dilakukan oleh pemilik juga. Untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh Jessica. Untuk pembahasan, berdasarkan dari kelima komponen ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal belum efektif, terutama komponen pelaksanaan aktivitas pengendalian. Belum adanya struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab secara jelas. Hal ini dapat dilihat pada penggabungan 3 fungsi, yaitu fungsi penjualan, fungsi pembelian, fungsi kas, dan fungsi akuntansi. Pemilik mengisi faktur penjualan tunai untuk diserahkan kepada konsumen dan fungsi kas. Pengotorisasian faktur penjualan tunai dan bukti kas keluar atas barang yang sudah dibayar hanya dengan tulisan lunas, tanpa ada cap resmi dari perusahaan, dan pengotorisasian faktur penjualan tunai terhadap barang yang sudah dikirim hanya dengan tanda tangan centang, bukan dengan cap resmi perusahaan. Hal ini menyangkut komponen penilaian risiko karena kondisi tersebut akan memunculkan peluang bagi karyawan untuk melakukan penyelewengan jika tidak ada pemilik. Fungsi kas dilakukan oleh pemilik atau bagian pengiriman. Fungsi akuntansi dilakukan oleh pemilik tidak menyeluruh karena belum adanya laporan penjualan seperti jurnal penjualan, jurnal umum, dan laporan penjualan, serta jurnal pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang menyebabkan kurangnya informasi yang dibutuhkan pemilik. Wewenang dan prosedur sudah dilakukan di toko mebel Ukirsari, namun belum maksimal karena adanya peluang kecurangan jika order dari konsumen ditangani bukan oleh pemilik. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh toko mebel Ukirsari adalah membuat struktur organisasi yang baru yang memisahkan tugas dan wewenang secara tegas dan membuat cap atau stempel resmi perusahaan untuk mengotorisasi transaksi barang yang telah dibayar. Kemudian membuat surat perintah pengiriman barang untuk bagian pengiriman barang, sehingga dapat ditandatangani oleh konsumen sebagai tanda bahwa barang sudah diterima. Next. Sekian dari presentasi kami. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan membuka 2 sesi, tiap sesinya berisikan 4 penanya. Untuk sesi pertama, silakan angkat tangan. Sebentar ya.
Untuk Henvita, Ya, perkenalkan nama saya Henvita Wijayaswelo dengan NIM 1219113. Saya ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal dari suatu entitas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Joanna, Ya, baik Jessica, perkenalkan nama saya Joanna dengan NIM 1219129. Saya ingin bertanya, apa perbedaannya audit internal dengan audit independen? Terima kasih. oke, terima kasih. Sebentar ya. Kemudian Anita, Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Anita Jessica Gunawan dengan NIM 1219-1005. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak pekerjaan auditor intern atas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen? Terima kasih. oke. Kemudian Onika, Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Onika Brigita Claudia dengan NIM 1219138. Saya ingin bertanya, apa ada cara yang paling baik untuk organisasi atau perusahaan dalam melindungi catatan dokumen atau aset? Terima kasih. oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bertanya. Saya minta waktu untuk berdiskusi sebentar.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Isabel akan memulai pertama mencoba menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vita mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal suatu entitas. Jadi yang bertanggung jawab itu ada 3. Yang pertama manajemen. Manajemen itu yang menyelenggarakan pengendalian internalnya. Kemudian ada Dewan Komisaris, itu yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem pengendalian tersebut sudah dijalankan oleh manajemen secara efektif. Kemudian ada Komite Audit, yaitu yang melakukan audit tahunan untuk mereview apakah pengendalian internal tersebut juga sudah dijalankan dengan sebagaimana semestinya. Jadi, itu sesuai dengan prinsip yang dari prinsip lingkungan pengendalian, yaitu yang Dewan Direksi menunjukkan independensi dari pihak manajemen. Itu gunanya karena supaya tidak terjadi persengkolan dari Dewan Komisaris dan manajemennya. Kemudian saya akan jawab pertanyaan, sudah jelas ya Invita? Sudah, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Joanna. Apa perbedaannya auditor intern dan independen? Jadi kalau dari sisi pengendalian internalnya, auditor internal itu kan lebih berfokus ke masa depan gitu, kejadian-kejadian yang diperkirakan akan terjadi. Nah, dari situ sebenarnya auditor internal itu terkait langsung dengan pencegahan kecurangannya dalam aktivitas pengendaliannya. Kalau dari auditor independen, itu dia lebih berfokus pada kejadian masa lalu. Jadi yang sudah dinyatakan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian dia tapi juga memperhatikan mengenai pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum. Kemudian lebih memperhatikan ketika kecurangan tersebut mempengaruhi laporan keuangan secara material. Itu apa sudah jelas, Joanna? Sudah, Isabella. Terima kasih. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Onika. Bagaimana sebuah sistem akuntansi dinyatakan efektif dan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi telah tercatat. Sistem akuntansi tersebut harus sah, telah diotorisasi, telah tercatat, telah dinilai secara wajar, telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, dan telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Jadi sesuai dengan ciri-ciri tersebut, ya itu sudah efektif, sudah termasuk efektif. Bagaimana Onika? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan Anita tentang dampak pekerjaan auditor intern atas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen. Jadi itu ada dampaknya dan akan berdampak pada yang pertama prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat berusaha memahami pengendalian internal, kemudian yang kedua prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat menaksir risiko, dan ketiga prosedur substantif yang dilaksanakan oleh auditor. Jadi ada 3 dampak. Bagaimana Anita? Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama sudah selesai, terima kasih untuk teman-teman. Kemudian akan dibuka untuk sesi kedua, silakan untuk mengangkat. Oh, sudah diangkat. Yang pertama, Johannes. Perkenalkan, saya Johannes dengan NIM 1219116. Saya ingin bertanya, bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan agar tujuan pengendalian intern dapat tercapai? Oh, baik. Terima kasih. Oke. Alex. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alex dengan NIM 1219002. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana
sebuah sistem akuntansi dinyatakan efektif dan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang terjadi telah dicatat. Terima kasih. Samuel, Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Samuel dengan NIM 12191121. Saya mau tanya, apa saja informasi yang harus dikumpulkan oleh auditor dalam melaksanakan pengendalian internal? Terima kasih. oke, terima kasih. Kemudian Ina. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, saya Irena dengan NIM 12191114. Saya ingin bertanya, apa yang auditor lakukan untuk menguji kepatuhan terhadap adanya sistem pengendalian internal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kita minta waktu sebentar untuk berdiskusi. Baik, terima kasih teman-teman sudah atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba pertanyaan dari Alex. Ini pertanyaannya mirip sama Onika ya. Mungkin akan saya jelaskan ke cara melindungi
dokumen atau catatan ya. Cara untuk melindungi dokumen yang baik adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Jika sampai rusak atau hilang, maka akan memakan biaya waktu dan juga bisa mendapatkan denda jika ada yang jika dimasukkan ke dalam hukum. Sehingga lebih baik mengeluarkan biaya lebih untuk penjagaan dokumen dan cadangan dokumen. Sehingga biaya lebih untuk tidak mendapatkan pengeluaran yang lebih besar lagi. Bagaimana, Alex? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga akan menjawab pertanyaannya Samuel. Informasi yang harus dikumpulkan oleh auditor dalam melaksanakan pengendalian internal. Informasi yang harus dikumpulkan antara lain adalah rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam tiap-tiap komponen pengendalian dan juga seperti pertanyaan apakah kebijakan dan prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan. Jadi itu adalah beberapa informasi yang harus dikumpulkan. Bagaimana Samuel? Sudah, terima kasih. Oh, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dibantu jawab oleh Isabel. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ina mengenai pengujian kepatuhan. Jadi, auditor itu melakukan compliance, yaitu tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang sudah terjadi, sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Nah, ada beberapa model pengujian kepatuhan seperti quick sample size sampling, yaitu pengambilan sampel untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu. Kemudian ada stop or go attribute sampling, itu mencegah peneliti dari pengambilan sampel yang terlalu banyak. Kemudian ada discovery sampling, yaitu metode yang cocok untuk tingkat kesalahan yang diperkirakan sangat rendah. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jojo mengenai langkah-langkah agar tercapainya tujuan pengendalian internal. Yang pertama yang pasti segregation of duties atau pemisahan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pemisahan itu gunanya agar efektivitas dan efisiensi dari tiap-tiap divisi atau personal itu lebih meningkat sehingga nanti akhirnya berdampak pada kesalahan yang lebih minimal sehingga keandalan dan akurat dari informasi yang dihasilkan itu lebih tinggi. Kemudian dari segregation of duties-nya itu juga ada membuat prosedur sehingga transaksi yang sudah terotorisasi dilaksanakan dengan baik oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Kemudian ada seperti yang disebutkan oleh Jessica tadi, dan file dan dokumentasi itu juga perlu disimpan dengan rapi sebagai bukti tanggung jawab itu sudah dilaksanakan. Kemudian salah satu tujuan pengendalian internal lainnya adalah mengelola atau menjaga aset perusahaan. Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pengawasan secara berkala terhadap harta fisik tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan terhadap aset tersebut. Kemudian juga melakukan pemeriksaan internal baik terjadwal maupun secara dadakan untuk mengawasi kebenaran data baik dari sisi fisik maupun catatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Sekian presentasi dari kami dan sesi tanya jawabnya. Kami dari kelompok 3 berterima kasih atas kehadiran Pak Dan dan teman-teman pada pagi hari ini. Kemudian saya akan serahkan kepada Pak Dan. Halo, Pak Daniel.
Iya, terima kasih untuk kelompok penyaji yang sudah menyampaikan presentasi mengenai ini apa namanya sistem pengendalian internal. Dan saya dapat kiriman yang menarik ini ya dari Isabel itu. Saya baru tahu ternyata. Terus kemudian saya bukan baru tahu, saya wondering why gitu, bertanya-tanya apa ini ya, karena makalah dan salin dia. Saya pikir-pikir apa ini kemudian presentasi atau katakanlah PPT itu bahasa Indonesianya salin dia gitu kan. Itu sesuatu yang menarik karena memang saya lebih suka menggunakan memang istilah-istilah. Iya Pak. Iya Pak Sandy. Halo Pak. Halo. Oke. Nah, ini saya jadi keluar. Dari tim semuanya. Oke, cek. Masih bisa didengar? Karena tadi yang nelpon itu dosen audit sebelumnya, Pak Sandy, masuk nelpon ke saya nggak tahu kenapa, ada urusan apa. Iya Isabella, salin dia itu memang apa bahasa Indonesianya dari PPT ya? Loh kok menganggap Iya, Pak. toh? Iya. Iya. Menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa, sama seperti saya kan sering menggunakan kata Halo Pak. Apa Jess, bapaknya si telepon. Tak pikir nomor betul. Sabela yang guyu dhewe ket mang. Jong guyu bel. Kok aja guyu kon KWN gak mari-mari loh. Bapaknya Budrik. Teman-teman ditunggu ya, jangan leave dulu ya. Ini belum selesai kuliahnya. Makasih. Jangan kabur.
Teman-teman sabar ya, jangan lift dulu ya. Iya, Wira.
Aduh. Ya, terima kasih untuk tetap bertahan. Mohon maaf, tadi ada memang kemudian ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Nah, saya bicarakan dengan Pak Sandy yang kebetulan juga urusan dengan audit. Dan memang bukan hanya tapi jadi apa, sesuatu yang menarik untuk perkuliahan ini, khususnya hari ini, karena yang kami omongkan adalah status sebagai auditor internal dan auditor eksternal. Jadi ceritanya begitu. Jadi saya kebetulan ada pekerjaan dengan Pak Sandy yang itu posisinya memang audit internal dan audit eksternal. Kebetulan audit internalnya itu saya di sebuah koperasi kredit, sedangkan Pak Sandy adalah auditornya. Nah, ini kemudian bisa bagaimana saya menjawab apa yang ada di sini. Makanya kebetulan kok itu ya beliaunya juga insist gitu ya, nelpon saya karena kita Rabu ada perjanjian untuk kemudian kita mau mengadakan final meeting. Jadi setelah pertemuan ini nanti kita akan kemudian menyampaikannya kepada anggota atau kepada kalau di bank itu nasabah ya, kalau ini anggota. Jadi anggota yang menabung, meminjam di tempat kami, yang statusnya kalau di koperasi itu adalah pemilik. Jadi itu kebetulan saya jadi auditor internalnya. Jadi ketua pengawasnya, atau kalau katakanlah tadi kan sempat diceritakan bagaimana posisi saya jadi ininya, jadi komisaris independennya yang ada di atas. Tadi kan sempat ngobrol yang ada di sini, siapa sebenarnya yang atau siapa saja yang bertanggung jawab. Jadi kemudian fungsinya itu bisa sebut itu sekaligus ini menjawab pertanyaan siapa, saya lupa tadi. Audit internal SPI dan untuk yang melindungi, bukan melindungi catatan ya, intinya penanggung jawab SPI, Henvita. Jadi ada fungsi bahwa kemudian maker, checker, dan approval. Jadi bagaimana siapa yang membuat sistem pengendalian internal, tentu saja di koperasi itu ada unit SPI namanya. Sistem pengendalian internal, dia yang membuat aturan-aturannya, seperti apa SPI harus dilakukan. Sedangkan siapa yang checkernya, fungsi checkernya itu ada di manajer GM-nya ya. Oh, berarti ini memang benar sistem pengendalian ini sudah pas, sudah baik, sudah sesuai dengan entitas yang ada. Sedangkan approval-nya itu ada di saya sebagai ketua pengawas atau komisaris independen, sehingga kemudian saya nge-approve. Berarti memang approve ini berarti kan kemudian saya bukan lagi ngecek lagi, bukan hanya sekedar menyetujui, tapi kan saya baca ulang, saya review, ada yang kurang dan sebagainya, baru saya approve, baru SPI itu dijalankan. Jadi ya kayak begitu. Jadi enaknya omong SPI itu pasti ada fungsi maker, checker, dan approval. Demikian pula dalam bertransaksi itu nanti kemudian ada maker, checker, approval. Bukan hanya membuat aturannya, tapi kemudian apa? Contohnya maker, checker, approval. Bila ada transaksi, siapa yang kemudian membuat transaksi itu atau bertemu dengan klien atau bertemu dengan nasabah atau bertemu dengan customer. Maka dia membuat perjanjian itu hanya sekedar kemudian mencatat perjanjian itu. Sedangkan kemudian katakanlah transaksi itu piutang gitu ya, piutang. Ada yang kalau di bank itu kan kemudian ada yang meminjam ke kita, atau kalau di koperasi kredit juga ada yang meminjam. Maka BO, business officer, atau yang kemudian ada di bagian ya BO, business officer yang ada di bagian kredit itu yang kemudian membuat transaksi itu terjadi. Dan kemudian dia harus naik ke atas, harus disetujui, checkernya disetujui oleh siapa? Oleh kepala kantor, minimal oleh bagian kredit. Nah, oleh bagian kredit disetujui dengan syarat-syarat tertentu ya, kan ada batasan tertentu. Jadi kalau katakanlah pengajuan pinjamannya di bawah 10 juta, maka siapa-siapa yang menjadi
maker, checker, approval itu ditentukan di sistem pengendalian internal. Kalau di atas 50 juta, kalau di atas 100 juta, kalau di atas 1 miliar itu berapa, itu ada tingkatan yang lebih tinggi. Maka maker, checker, approval-nya itu harus terpisah orangnya, bahkan mungkin aja terpisah kantornya. Nah, itu kalau di perusahaan itu kayak begitu. Jadi bisa saja yang membuat transaksi itu ada, katakanlah seperti, saya nggak mau jauh-jauh aja, yang kami contohkan itu di kantor kami gitu ya, bukan di Majung ya, di tempat saya, di koperasi saya yang bekerja itu, jangan khawatir, kerja saya cuma hari Jumat Sabtu aja kok di sana. Kalau hari Senin sampai Kamis saya relatif ada di kampus di Majung ya. Kalau ada rapat aja kadang-kadang saya tinggalkan gitu. Nah, katakanlah gitu, bisa saja kemudian yang membuat transaksi itu di TP, udah saya buat yang paling jauh aja, di TP Ngadisari, di tempat pelayanan Ngadisari, atau di kantor cabang pembantu Ngadisari. Itu yang ya tahu sendiri ya, kan Ngadisari itu ikutnya Probolinggo dan dia ada di bawahnya Bromo. Ada sekarang di sana orang pinjam. Katakanlah peminjamannya itu untuk kebutuhan modal kerja. Mereka butuh 250 juta katakanlah. Maka kemudian transaksi bisa tersana di sana, tapi yang menyetujui itu masih panjang, karena kemudian yang checker, yang itu kan maker ya, fungsi yang bertemu dengan nasabahnya, ngobrol dengan nasabahnya, terus kemudian yang ngecek siapa? Yang ngecek minimal itu bagian kredit dari kantor cabang 1, yang membawai, mulai dari kantornya di Lawang, dia membawai di daerah Lawang, di Nongko Jajar, Tosari, dan Ngadisari. Nah, Ngadisari di sana, terus kemudian orang yang dari Lawang itu berangkat dari cabang, datang ke sana, ngecek, bagian kredit, biasanya bagian kredit ya. Kemudian dilihat, ternyata asetnya yang dijaminkan memadai, orangnya juga selama ini baik dan sebagainya ya. Kalau dalam fungsi kredit itu ada yang namanya 5C, ada karakternya, capacity-nya dan sebagainya dilihat. Apakah sudah disetujui? Tidak. Kalau 250 berarti kan itu kan bukan jatahnya kepala cabang. Itu harusnya bisa saja yang lebih tinggi. 250 masih kepala cabang. Katakanlah ya lebih dari 250 lah. Entah 500, entah 300 gitu ya. Jadi yang kemudian yang menyetujui siapa? Yang menyetujui itu bisa saja bagian yang ada yang lebih tinggi. Mungkin saja manajer yang baru menyetujui. Jadi manajernya di mana? Itu yang kemudian transaksinya terjadi di Ngadisari, yang ngecek, yang jadi checker itu ada di Lawang, yang menyetujui itu ada di kantor pusat di Malang ya, di Blimbing. Jadi yang kemudian yang menyetujui, yang approve perjanjiannya itu di situ. Demikian pula kalau kemudian dibalik fungsi auditnya. Fungsi auditnya bahwa kemudian transaksi di sana, katakanlah ya kalau yang besar-besar kan gitu, kalau ada keterlambatan 1 bulan aja kan kami harus datengin dan sebagainya. Itu yang kemudian dalam keseharian ada yang namanya bagian SPI. Bagian SPI meriksa siapa? Bagian SPI ini meriksa yang namanya kantor TP. Kantor TP, setiap TP didatengin, diperiksa gantian ya, giliran. Kantor TP itu datang untuk kemudian dilihat bagaimana bukti-bukti transaksinya, apakah cukup, apakah bahwa kemudian jaminannya ada dan sebagainya. Itu mulai dari surat-surat perjanjian sampai kemudian yang namanya sertifikat yang dijaminkan dan sebagainya, itu harus ada semua lengkap, dicek oleh bagian SPI. Nah, bagian SPI apakah kemudian cukup? Apakah kami percaya? Tidak. Secara berkala, SPI kan keliling nih, tiap minggu kan, minggu ini kemana, minggu ini mana, keliling-keliling ya, karena ada 11 kantor TP dan kemudian ada 3 kantor cabang, ada 1 di pusat, katakanlah setiap 3 bulan baru balik. Sedangkan fungsi saya sebagai auditor internalnya itu tiap bulan, 1 bulan sekali saya datang langsung di semua yang ada di cabang itu,
katakanlah kemudian di cabang saya, ya ini ceritanya di cabang 1 ya, cabang 1 Pasuruan gitu ya. Saya langsung kemudian yang enak kan kantornya yang lebar itu ya saya bisa milih di mana aja sih, bisa di Tosari dan sebagainya. Tapi kalau kantornya yang luas itu di Nongkojajar karena memang asalnya kami dari sana. Jadi CU Sawiran itu di Nongkojajar gitu. Yang itu yang gede, luas, fasilitasnya enak, termasuk ada kalau mau ke hotel kan dekat dan mau ke Bromo juga dekat gitu ya. Nah, akhirnya kami datang di sana. Maka seluruh yang ada di sana, yang kepala cabang yang ada di posisinya di Lawang itu datang. Kantor yang TP atau tempat pelayanan atau kantor cabang pembantu itu yang ada di Ngadisari, Tosari dan sebagainya itu datang menghadap kami gitu ya. Kemudian kami lakukan proses auditnya di sana, data-datanya dan sebagainya harus ya kami kemudian apa yang kami lakukan? Kami adalah memverifikasi hasil kerja yang dilakukan oleh SPI. Apakah memang memadai dan sebagainya. Dan kemudian apa? Nah, fungsinya auditnya jadi memang agak berbeda. Nah, kalau di dalam audit ini menyangkut pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh Joanna, juga kemudian kaitannya dengan yang Anita. Jadi sebenarnya audit itu ada kalau mau diluaskan ada 4 ya, tapi yang ada itu ada 3 yang umum. Ada yang namanya P-audit atau performance audit atau audit kinerja, dan ada yang namanya M-audit, manajemen audit atau program audit, itu yang terkait dengan bukan hanya kinerja aktivitas performanya saja dalam artian performan perusahaan atau performan lembaga atau entitas, tapi kemudian ada yang namanya M-audit. M-audit itu apa? Menilai orang-orang yang di sana, pengelola di sana, apakah mereka sudah bekerja dengan baik, apakah kemudian programnya itu sudah ditetapkan dengan baik, apakah programnya itu memang kemudian bisa dijalankan dengan baik. Nah, itu siapa yang melakukan P-audit dan M-audit? Ini dilakukan oleh yang namanya audit internal. Seperti yang dijelaskan oleh Isabella tadi, kaitannya dengan masa depan. Ya memang masa depan, tapi sebenarnya enaknya omong yang dilakukan oleh internal audit itu bukan melulu masa depan ya, tapi sebenarnya masa lalu sampai ke masa depan. Tapi sebenarnya audit eksternal juga begitu. Tapi yang jadi fokus utama kami memang kemudian adalah sesuatu yang sekarang ini bagaimana sampai ke depan. Program kerjanya ke depan, capaiannya bagaimana dan sebagainya. Nah, P-audit ini yang dilakukan adalah apa? Ya sebenarnya ini di semester depan ya, Anda baru dapat kuliah audit internal. Tapi nggak apa-apa, ini supaya tahu bedanya audit internal dan audit eksternal. Antara audit internal dan auditor independen. Nah, P-audit ini fokusnya apa? Fokusnya kami pada aktivitas kinerja, pada ketaatan. Compliance audit. Jadi apakah memang sudah taat terhadap aturan, terhadap SOP, terhadap SPI-nya sudah berjalan dengan baik atau tidak, itu yang menjadi fokus kami. Kalau itu terhadap kaitannya dengan aktivitas operasional ya, performance audit operasionalnya. Bagaimana taat tidak dengan SPI, dengan SOP, dengan aturan dan perundangan yang ada di dalam lembaga maupun yang lebih luas lagi. Nah, kemudian selain P-audit performance, yaitu salah satunya apa? Kami membuat penilaian kinerja, bagaimana kinerja. Kalau ini ya, saya contohkan aja di tempat saya sebagai auditor internal, itu kemudian saya membuat penilaian untuk pencapaian program kerja. Dan itu saya melakukannya bulanan terhadap siapapun PIC, atau person in charge dari pengurus maupun di manajemen. Kepala-kepalanya ya, sudah sampai sekian, performanya, tercapainya ternyata baru 60%, 70% itu setiap bagian. Rinik-rinik satu-satu gitu. Ya ada panjang sih, jadi ada ulang lebih checklistnya itu yang harus kami nilai itu ya mungkin sekitar 10 halaman lebih. Saya ingat saya 10 lebih kok, 12-an halaman itu ya. Masing-masing itu kan saya lihat dari pengurus, dari kemudian manajemen,
Manajemen tentu saja manajemen strategis, terus kemudian kepala cabang, kepala TP dan sebagainya itu rintik-rintik kami nilai satu per satu gitu ya. Ketercapaiannya, terus kemudian rekomendasinya apa, ujung-ujungnya adalah rekomendasi. Beda dengan audit eksternal yang itu membuat opini. Sebenarnya sama, opini itu isinya juga sebenarnya penilaian terhadap hasil dan kemudian rekomendasinya. Sama sih sebenarnya, cuma lingkupnya lebih beda, lebih jauh. Nah, lebih jauh audit eksternal tentu saja. Kalau audit internal memang fokusnya di dalam, karena tanggung jawabnya itu terhadap pemilik, sedangkan audit eksternal itu tanggung jawabnya terhadap publik. Karena mereka harus memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan ini layak dan benar kepada publik, kepada masyarakat umum, kepada siapapun. Kalau katakanlah kepada kami itu di koperasi itu kepada anggota. Bukan hanya anggota, bagaimana pajak kepada pemerintah, bagaimana juga kepada kepala dinas koperasi. Kalau kemudian kepala dinas koperasi, terus kemudian tanggung jawabnya terhadap masyarakat secara umum. Pak, kalau perusahaan go public, kan sama aja perusahaan go public bertanggung jawab kepada bukan hanya kepada pemilik, itu di audit internal. Audit eksternal juga mempertanggungjawabnya kepada pemilik, tetapi luasnya lagi kepada siapa? Pada pemegang saham, kepada Bapepam, kepada OJK, kepada masyarakat luas, kepada publik yang selama ini ingin tahu bagaimana informasi tentang perusahaan. Itu harus dibuat yakin terhadap wajar dan layaknya laporan keuangan. Nah, ini seperti yang ditanyakan Alex, bagaimana menjamin wajar dan layak? Ya makanya itu ada prosedur audit yang harus dijalankan dan langkah-langkahnya itu enaknya omong kita baru belajar tentang secara umumnya. Nanti secara detailnya itu nanti auditnya. Ada aja yang interupsi gitu ya. Oke, jadi sampai di mana tadi? Oke, tentang bagaimana memberikan keyakinan bahwa wajar dan layak. Nah, itu yang kemudian proses-proses auditnya harus dilakukan. Santai aja, Anda masih di awal, di ujung kuku terdepan dari kuku ya, ujung kuku dari yang namanya kita belajar tentang pengauditan. Kita masih ada, untuk pengauditan ini masih ada audit 1, 2, 3. Ya, ini mengenai umumnya, bagaimana audit itu dilakukan. Semester depan nanti bagaimana langkah-langkah dalam mengaudit. Semester selanjutnya itu di semester 3 kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan alat yang namanya atlas untuk membuat kertas kerja sampai kemudian itu menjadi opini. Nah, itu yang di dalam audit. Terus kemudian kita masih ada yang namanya audit internal. Kita akan dapat di semester depan. Di semester 7 akan ada yang namanya audit investigasi tentang fraud, bagaimana ada kalau kecurangan. Jadi ada banyak audit itu, ada banyak yang harus kita lakukan dan kita belajar karena ini pelengkapnya akuntansi. Ingat ya, akuntansi itu adalah proses posting, sedangkan audit adalah proses tracing, membalik gitu ya, mengetrace atau menelusuri balik. Nah, ini yang jadi sangat penting harus diperhatikan dan dipelajari. Nah, itu untuk audit secara umum, M-audit, dan kemudian ada yang, bukan umum ya, ini tadi M-audit dan P-audit yang lingkupnya ada di audit internal. Terus kemudian ada yang namanya financial audit. Financial audit itu yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor eksternal itu dia menggunakan dia menggunakan
katakanlah metode audit, dalam hal ini kita menggunakan RBA, risk based audit, itu untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa laporan keuangan itu wajar dan layak. Dan kemudian apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya itu adalah opini. Opini atau katakanlah penilaian ya, seperti ABCD, tapi di situ ada 5 ya. Ada wajar wajar tanpa pengecualian, wajar dengan paragraf penjelas, wajar dengan catatan, tidak wajar, dan kemudian ada tidak memberikan pendapat. Itu yang kemudian ada 5 opini audit yang nanti kemudian akan dibahas juga di bagian selanjutnya oleh siapa, saya nggak tahu ini kelompok mana ini yang akan membahas tentang opini audit. Prosedur penilaian risiko, and so on. Oh, belum. Opini tapi akan disampaikan oleh nanti penyaji yang ada di semester ini juga. Nah, itu yang kemudian perlu kita catat. Terus kemudian ada yang saya sebutkan tadi, finansial itu kemudian sebenarnya dicari apa? Wajar dan layak. Wajar dan layak itu apa? Bebas dari salah saji. Bebas dari salah saji. Salah saji yang apa? Salah saji yang material. Nah, salah saji itu ada 2. Ada yang kemudian bisa saja manusiawi, human error, mungkin salah memasukkan ya, kan sekarang nggak perlu nyatet, sekarang menggunakan komputer, tapi bisa aja katakanlah memasukkan transaksi 3.567.850 rupiah. Nah, itu bisa saja kebalik 3.587.000 kebalik jadi 378. Nah, itu kemudian tapi itu kan kemudian antara kemudian notanya dengan yang ada di buku kan bisa dilihat, itu dicek loh, kok ada selisih, kok ada beda. Nah, itu berarti kan human error. Tapi kalau kesalahannya berulang, bisa saja human error, bisa saja kesengajaan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau kesengajaan itu berarti sudah fraud. Nah, jumlahnya material atau tidak, nah itu nanti kita akan belajar nanti di kelompok ini, di semester ini nanti akan ada yang maju tentang materialitas dan risiko. Nah, seperti apa materialitas, tingkat materialitas, seperti apa kita menentukan materialitas, resiko apa yang harus ditanggung dalam audit. Nah, itu yang kemudian kita nanti akan pelajari pelan-pelan satu-satu. Tapi sepertinya yang ada di sini sudah relatif paling tidak tahu lah itu audit, karena pertanyaannya sudah mendalam semuanya, beda audit internal dan eksternal, nanti bagaimana SPI itu berpengaruh ke audit internal dan kemudian bagaimana pengaruhnya ke audit eksternal, bagaimana melindungi aset dan sebagainya. Pertanyaannya dalam-dalam ini sebenarnya, tidak kemudian apa sih SPI gitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh paling tidak sampai pertemuan ketiga ini. Nah, saya kemudian untuk menjawab transaksi wajar dan layak ini tadi apa yang seperti ditanyakan oleh Alex. Nah, informasi apa yang ada di dalam SPI? Nah, informasi apa yang ada dalam SPI itu sebenarnya kaitannya dengan yang seperti saya jelaskan tadi. Ada pembagian, sebenarnya gini, kita ngomong pertama itu kan di struktur organisasi perusahaan. Nah, di struktur organisasi itu kemudian kan ada struktur organisasi perusahaan, itu kan sebenarnya secara administrasi. Tapi kalau di kita, kalau di akuntansi itu berangkatnya dari yang namanya proses bisnis. Nah, ini keterkaitannya jangan kemudian Anda pernah abaikan mata kuliah sistem informasi akuntansi. Nah, di sistem informasi akuntansi itu ada namanya proses bisnis. Ada yang kemudian dalam proses bisnis ini, katakanlah seperti apa, sumber penggunaan dana, kemudian transaksinya seperti apa, dan sebagainya, itu kan ada gambarnya. Nah, itu yang kemudian kita lihat relasinya. Ya, kemudian ada di situ tentu saja ada ERD, DFD, dan kemudian nanti flowchart dan sebagainya. Jadi SIA itu jadi sesuatu yang penting banget
Tapi saya nggak tahu kuliah SIA-nya kapan. Sistem informasi akuntansi. Saya cerita panjang SIA nanti belum terima SIA. Komputer akuntansi 2 kalau akuntansi manajer. Nah, sebenarnya sudah terima ini ya. Atau semester ini yang terima SIA-nya? Sebagian semester ini, Pak, tapi sebagian masih semester 6. Sudah semester kemarin? Oke, nggak apa-apa ya, tapi itu SIA itu nanti kayak begitu. Jadi kita belajar nanti proses bisnisnya seperti apa, rangkaian satu dengan yang lain transaksinya seperti apa, siklusnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian nanti kita berangkatnya dari sana. Jadi informasi apa ya? Informasinya tergantung. Kalau kemudian katakanlah untuk penerimaan atau katakanlah sumber dan penggunaan dana, berarti kan kaitannya dengan informasi-informasi terkait dari mana saja dana itu didapat. Nah, dana itu kan didapat dari sumber internal, eksternal. Sumber internalnya dari mana? Sumber internalnya itu dari saldo laba. Sumber eksternalnya dari mana? Sumber eksternalnya itu dari utang jangka panjang dan saham. Jadi kayak begitu. Jadi ini kayak apa? Informasinya apa? Bagaimana pembagian tugasnya? Siapa saja yang berhak kemudian jadi katakanlah fungsinya maker, checker, approval dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian ada banyak di sana, SPI dipelajari di sana. Nanti lebih detailnya SPI itu Anda akan dapat di sistem informasi akuntansi. Nah, informasi-informasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi kaitannya bahwa kemudian intinya dengan sistem pengendalian internal kita itu melakukan yang namanya mitigasi resiko, mencegah jangan sampai resiko terjadi. Nah, itu resiko itu tidak terjadi. Seperti apa? Berarti resiko yang bisa kita kendalikan dari proses bisnis tadi. Nanti itu kaitannya ke sana sebenarnya. Jadi tidak kemudian satu dengan yang lain itu terpisah, tapi satu dengan yang lain sebenarnya masih saling terkait dan saling berhubungan. Nah, itu yang perlu jadi perhatian di sistem pengendalian internal. Nah, kemudian yang terakhir, risiko pengendalian. Nah, ini kan kaitannya dengan sebenarnya ini nanti akan dibahas oleh penyaji yang 2 setelah ini. Jadi ini kan pengendalian internal, setelah ini arsersi dalam laporan keuangan dan materialitas dan resiko. Jadi 2 minggu ke depan itu kemudian menceritakan sebenarnya apa sih materialitas. Nah, itu yang sebenarnya materialitas ini yang kita cegah. Jangan sampai kita terjadi namanya salah saji yang material. Terus resiko apa yang terjadi? Resiko audit. Resiko audit ada 3 gitu ya. Ada yang namanya resiko inherent, resiko industri, resiko pengendalian, itu resiko yang kita katakanlah yang kita kelola sendiri, dan ada yang namanya resiko deteksi. Bagaimana auditor itu bisa saja tidak bisa mendeteksi atau kemudian saking pinternya itu tidak terdeteksi. Jadi kemudian arahnya ke sana sebenarnya. Nanti kemudian itu akan dibahas sendiri, materialitas dan resiko itu 2 pertemuan dari sekarang. Itu sebenarnya kalau kita ngomong SPI itu kayak begitu. Jadi intinya itu SPI itu apa? SPI itu bagaimana cara atau langkah-langkah kita melakukan mitigasi atau melakukan pencegahan terhadap resiko. Resiko apa? Resiko bahwa kemudian laporan keuangan itu tidak tersaji dengan wajar dan layak. Bahkan kemudian terindikasi adanya kecurangan atau fraud. Wajar dan layak itu bisa saja kemudian metode yang harus tetap sinkron dari tahun ke tahun, metode yang dilakukan sistematis, metode yang dilakukan tetap konsisten. Nah, itu kan seperti itu. Terus kemudian langkah-langkah memasukkannya, laporan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan laporan keuangan yang wajar. Bagaimana laporan keuangan yang layak? Ya, kemudian
dia tidak hanya bebas salah saji, tapi bahwa kemudian bukan hanya salah saji yang material, tapi kemudian dia itu bebas dari fraud. Karena apa? Tidak ada kecurangan, tidak ada bahwa kemudian indikasi adanya memang penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan di audit di akuntansi itu banyak ya, namanya creative accounting. Kalau creative accounting itu harus kita membuat laporan keuangan itu kreatif yang bagus. Tapi kalau yang namanya sudah fraud itu beda. Ada apa? Window dressing. Yang namanya window dressing ya, ngasih korden gitu kan, kita tutup-tutupi laporan keuangan. Kita kemudian melakukan tindakan yang lain ya. Ada kemudian penggunaan aset yang tidak wajar. Nah, di sini kan sudah ditanyakan oleh siapa bagaimana melindungi catatan dan aset. Bagaimana melindungi aset? Ya, dari misappropriation, jangan sampai kita melakukan penyalahgunaan aset. Contohnya apa? Contohnya itu jangan sampai kemudian kita menggunakan aset-aset yang itu milik perusahaan, apalagi milik publik itu untuk kepentingan kita sendiri. Contohnya di perusahaan itu kita kasih mobil dinas ternyata untuk aktivitas bisnis atau untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang sering terjadi itu yang ya kalau kita lihat itu sebenarnya misappropriation aset itu yang sering terjadi itu dilihat aja yang mohon maaf di sini kalau ada yang anaknya pegawai negeri, kebetulan bapak saya pegawai negeri juga, kalau kemudian Anda pakai mobil dinas gitu ya, mobil dinasnya itu kan harusnya dipakai untuk kerja namanya mobil dinas, tapi Anda pakai untuk kemudian ada yang memakai untuk liburan, untuk jalan-jalan, untuk belanja atau untuk sekolah anaknya, kuliah anaknya, itu namanya misappropriation. Dan itu salah satu bentuk kecurangan atau salah satu bentuk fraud karena kemudian menggunakan tidak pada tempatnya. Terus ada yang kemudian kalau yang window dressing dan sebagainya itu kecurangan terhadap pelaporan. Jadi bukan hanya korupsi itu yang namanya kecurangan itu bukan hanya korupsi dan suap, tapi juga penyalahgunaan aset dan juga melakukan dalam tanda petik pelaporan palsu ya. Contohnya window dressing, laserni dan sebagainya. Itu yang kemudian dicegah. Dan itu nanti akan diceritakan di risiko pengendalian dan materialitas. Kira-kira begitu aktivitas SPI itu apa aja rangkaiannya. Intinya itu tadi, mencegah jangan sampai terjadi risiko laporan keuangan itu tidak bisa disajikan dengan wajar dan layak. Bahkan terjadi fraud. Jadi kita itu usahanya untuk mencegah itu. SPI itu dilakukan untuk mencegah itu di dalam perusahaan sendiri. Ya begitu kira-kira intinya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di SPI. Staf SPI. Nah biasanya auditor itu ngawalinya di situ. SPI, naik kemudian jadi internal audit gitu ya. Terus kemudian naik jadi komisaris independen gitu ya. Kalau di auditor eksternal wajib tahu tentang SPI, bagaimana resiko SPI itu, apakah SPI-nya cukup, apakah SPI-nya dijalankan dengan konsisten, apakah SPI-nya itu dijalankan dengan baik, dan sebagainya. Itu harus bisa dinilai oleh auditor eksternal untuk kemudian menentukan bahwa audit itu dipengaruhi, keluasan audit, resiko audit, biaya audit itu dipengaruhi oleh salah satunya oleh resiko pengendalian atau tingkat pengendalian yang loose ya, yang terbuka begitu. Kira-kira begitu. Oke, minggu depan tentang asersi dalam laporan keuangan. Tolong siapapun yang akan maju dipersiapkan, sedangkan kelompok ini sudah menyajikannya dengan cukup baik. Makalah belum sempat saya baca semuanya karena memang saya baru saja ada kendala di komputer, tapi ini sudah saya sudah akan melakukan penilaian. Untuk PPT-nya sudah bagus, tidak kemudian salindiahnya ya, tidak hanya kemudian itu power text, tapi memang betul-betul PowerPoint.
sudah disajikan dengan baik dengan kelompok ini ya, baik kemudian penyajiannya juga cukup baik, walaupun tentu saja satu dengan yang lain penyajinya memang ada perbedaan dalam hal penyajian. Oke, minggu depan siapapun yang akan maju, tolong dipersiapkan dengan baik dan sebaik mungkin. Ya, kalau bisa memang lebih baik dari kelompok ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas gangguannya karena memang saya masih terbatas alat ya. Saya menggunakan HP untuk perkuliahan ini. Nah, semoga saja dalam waktu singkat saya punya gadget yang memadai ya, laptop yang memadai. Saya ada laptop tapi ini yaitu setua ya awal saya masuk di sini. Laptop ini menemani saya. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan akhiri dengan doa untuk mengucap syukur untuk apa yang sudah kita dapatkan sepanjang hari ini dan semoga kita mendapatkan yang terbaik untuk satu semester ke depan. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan pada perkuliahan selanjutnya dan ya paling tidak sampai Kamis ya ketemu untuk mata kuliah ALK. Oke, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.